wabarakatuh. Ni tahu ni. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urs, wabil khusus sahibul hajat, kedua orang tua mempelai wanita, yang semoga dari beliau kita bisa mendapatkan satu ketenangan dan kesenangan berkat acara yang dilaksanakan pada siang hari ini menyempurnakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Utara beserta seluruh rombongan yang sempat hadir, para pejabat dan seluruh tamu undangan, dan terkhusus kepada pengantar mempelai laki-laki yang sempat hadir dalam acara ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan khutbah nikah atau nasihat di seputar pernikahan, dan insyaallah saya tidak lama ceramah. Namun sebelumnya saya mau bertanya, saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bicara lagi kak? Oh iya, alhamdulillah. Pertama, wapasangi terutama kepada pengantin baru, upasangi maka dia tu apa butingannya, kita selalu doakan angkatan lu ilodongangi, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, yang sering disingkat di Facebook Samawa. Jadi mapamulai ya sewe samarata. Apa itu samarata? Sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Magai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak cukup, harus dilandasi dengan ketakwaan. Ya sange sakinah tenang. Ya kongka aga-aga pura magaru napat tenang, maka dai basara nasakana. Ya kongka kopi iga kongka ati pura masusah, napapaja masusah atau pura magali napapaja, maka itulah makna sakinah. Jadi makanya rumah tangga sakinah sebenarnya adalah rumah tangga yang ada cekcok di dalamnya. Jadi dek nama digaga idi arwanewe lakaye tapa codo-codo ibaineta, makanya tu kocodo imakun reye ya koloro tapa codoi tapa lece kuasarai, insyaallah sesudah sholat isya adalah ketenangan, tapi tidak akan lahir ketenangan kecuali ada kesusahan di awalnya. Kemudian yang kedua, mawaddah, kecantikan. Sebenarnya dari lahir cinta yang lahir dari kecantikan. Ya tumakun raya bu, dinamet tama cantik. Seperti bunga, wanita itu seperti bunga. Umur 17 tahun mulai kuncup, 20 tahun mekar, 25 tahun mekar sempurna. Tapi yang ada ini 35 tahun mamula di makale. Ya ku 40 tahun mulai keriput. 45 tahun atau 17 tahun dibalik menjadi 71 tahun. Namo pada aga napake dia nanule mulus Maka cantikan itu tidak lama, tapi ada warahmah. Namo matoa biar umurnya sudah lanjut, tapi dia napa aja siseng dengan pasangannya. Kemudian wasiat saya yang kedua, ini penting juga kepada pengantin wanita. Maka data jagai lalui pasangan tak magai. Dalam rumah tangga sekarang banyak sekali cobaan. Mereka tuh lakai makokoa para luta para kaitongan nasama magai, mulai dari media sosial bahaya lada makokoa, apalagi mega tahu saya lebih nengang masaran gara-gara Facebook, gara-gara WA nasama mega makunrai ni samana lasana tahu ku isaniwag nasama padiwat tani ano ko Samarinda, pure na buang motor yano ko Makassar, matunubale yano ko Jakarta, tapi ang kay laki na jama-jama din isang magai urusan na tahu urus mataru, tapi keluarganya dia tidak tahu. Makanya upasang ini kurangilah bermedia sosial. Mestinya menurut Profesor Dr. Nasir
hendaknya seorang keluarga dalam lingkup keluarganya mematikan handphone mulai dari jam 8 malam sampai jam 10 malam supaya engkau komunikasi dengan pasangan. Itulah yang bisa mengeratkan hubungan. Kemudian morotalu wasiatku narekomelo ki mancaji makundai masengaram pasang ini pengantin wanita meme panggilannya. Maka daya komelo ki mancaji wanita idaman angkatan lu. Nomor sibi anggun di ruang tamu. Yang kedua gesit di dapur. Yang ketiga seksi di kasur. Apa lagi? Apa lagi bu? Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Aja lalu tak si sele. Bahaya kok si sele. Ya kok anggun di dapur, dia kagak jadi masakannya. Atau gesit di kasur, napai lolo liman tak pemasampak. Makanya hati-hati. Aja lalu tak sampai di liman lakai tak komapatadatangi. Nareko na palena-lena liman lakai tak aja talagai. Karena itu akan dilaknat oleh malaikat. Makanya nareko macinay lakai tak dua aga-aga de dawan dinasekita makunraya. Magay, saya baca dalam ilmu neuroscience. Ternyata jika laki-laki syahwatnya naik, narekomendai syahwat narone bu, sitang namanya otak na makan deh. Makanya madari ka pau-pau. Narekonilawi cede nade talangi. Apa dua tuan re narone cidio kuya wana loboe, cidio kuya wana anue. Aja no paterui. Ya kok kuya wana loboe salah de na maridaga. Tapi ya kok kuya wana anue salah bahaya. Madari tanay makana me kilo kantor pa sa kantor. Tanay rusamu. Me kilo ane pak, aja na aku tanay. Magay ang kanilaw cede nade talangi. Makanya laki-laki madari ka pau-pau, madari keluar kata talak, narekonilawi nade talangi. Kenapa wanita diberikan pahala yang sangat besar, laki-laki tidak? Ketika berhubungan suami istri. Dalam hadis Nabi mengatakan ketika seorang wanita ikhlas melayani suaminya, nareko angka makunrai ikhlas, layani lakinya nareko suaminya meminta untuk berhubungan badan, maka wanita itu di sisi Allah diberi hadiah sebagaimana orang yang melaksanakan umrah 1 kali. Bu, biasa kilo umrah, siaga wajah bu, 26 juta. Ya kota ini lakai tacicang, apalan napada kologi umrah tacicang. Makanya ini laki-laki aja macam toki cede Nah Irfan aja ki cede, ya kau macin lagi takat di ibu maka dama, lagi kalau umrah. Aja takat di makalila kadabani, lagi kalau umrah mak, umrah gratis. Kenapa wanita dijanji pahala besar, sedangkan arwane wede? Ternyata dalam ilmu psikologi sudah dibahas oleh para ahli psikolog. Maka dia tuh makun raya narekoan kana anakna keinginannya berhubungan dengan suami pasti turun 40% sampai 60%. Makanya sila da arwane mapalece na payalin sehingga karena turun keinginannya, maka dalam psikologi itu dimaklumi sebenarnya, tapi dalam agama juga dimaklumi. Makun raya yang apalah meraja, laki-laki tidak. Makanya disitulah kelebihannya seorang istri narekoan kay layani lakainya. Kemudian saya wasiatkan, saya lihat namanya Mimi, alhamdulillah angka tiak makunrei di taulat da sana. Sukuruki di lakaina putih makunrei magay makanja lada asana baineta. Tapi angka makunrei pak hati-hati di kota Pubaini. Asana ia angka wati capakna. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, panan nakamanang itu. Dito kako kue. Maika. Ya kong kalakai nang kawat yasan na capat na bainin na at tugutoto kipa inan na kiki magay karena memang itu diteliti para ulama ada 9 nama sebenarnya tidak boleh dipakai, tapi nareko angka makunray nang kawat yasan na capat na angkat dia menjadi pemimpin kata ulama guru tak senur magay dia akan menjadi seorang wanita hebat. Jadi ya kong kamakunray masih lesurang nah tidak ada saudaranya laki-laki, pilih salah satu nama perempuan itu ada wati di ujungnya. Apakah Rahmawati, Sukmawati, atau Patmawati? Kelak dia akan memimpin saudaranya. Siapa kita wakilan Indonesia? Nareko angka wati sana capana magalak mapangiwangi itu. Itu kagak kowe? Tidak usah ganti nama. Kemudian itu dalam ilmu hikmah ada Pak. Saya pernah baca dalam salah satu kitab ketika saya belajar sama guru tadi Biren. Ternyata ada tanda-tanda yang ditahu para ulama. Makanya ada istilah dalam tasawuf nikah batin. Ada istilah melihat sebelum pernikahan. Kenapa? Magi nang kaya salamat tanga
Waktu na tahu pandita diolo, layoli jolo lo tanga ya rocaronge na parewa, karena ada di antara ulama kita yang pasaf itu bisa mengetahui bahwa ia tahu akatan luno nikah atau akadua. Ia natu sehingga angka biasa na surangan, maka da surai mulangi akad nikahnya sampai 3 kali supaya cican minola nikah na pajak. Itu ada yang tahu, ulama yang pasaf. Memang ada dalam ilmu hikmah, termasuk maka dia guru tak Judar Rahman Ambodali almarhum alam gafurlah. Nareko angka arwane atau makunrai buku ingat nah aja mau tapari mega kala sina ya nang kata mereni salah-salah aja mesti bawangi dangkang magai nara gagamu matu nareko angka tau malampe amputuna pacandringan ieu aja moga maparesa. Itulah ulama memahami tanda-tanda yang ada pada manusia dan itu adalah ilmu hikmah. Tapi upasan ini angkatan lu asang aja lalu tapake. Yang pertama adalah dasin, yang kedua adalah dasima, yang ketiga adalah azazil. Aja tapake nariko angka wijata. Dasin itu adalah jin seorang perempuan, jin istri. Sedangkan dasima, sedangkan dasin adalah jin laki-laki. Makanya Nabi mengajarkan dalam hadisnya, nariko tama ki kamara endi, aja lalu tak lupa mak beresan lengeh, supaya jin itu akan keluar. Nariko angka rumah tangga biasa mak pangewango kilala kamarae. Atau biasa cekcok di dalam kamar atau di tempat tidur atau napatada-tada di mana latena na sampeni karena merasa panas, maka itu adalah gangguan dasin dan dasima. Dan itulah sehingga Nabi napak guru ki ya pertama ko kamarakmu adder selalu ko supaya ia rojingnya masuk. Kemudian yang kedua yang paling penting saya ingatkan, nareko angka dalle tamatu mak bawa-bawa baineta atau istri dalam keadaan hamil. Satu makhluk yang sangat dianjurkan untuk hati-hati bagi wanita hamil adalah cicak. Karena dalam Tariqul Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia mengutip dari beberapa kitab ulama dan penjelasan Nabi Sulaiman dalam kitabnya. Maka dia itu cicak bahayalah dan nareko angka atau matampu, karena itu bisa membunuh janin di dalam kandungan. Angka jitu itu cicak. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka pahalanya adalah 200 hasanat. Karena memang dia mengandung jin yang di dalamnya bernama dengan Ummi Sibyan. Itulah yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Ya rotomatot tadi dulu dalam adat-adat tradisi nareko na ayungi anak na natojangi anak na atau apuna, dia mengambil cermin meletakkan di bawah ayunan magai, karena hanya cermin yang berpantulan dengan cicak yang bisa mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak yang aslinya. Makanya pertama kita merata bagi wanita hamil, jangan coba-coba meluruskan perut dengan cicak yang ada di atas palpon, karena itu bisa membunuh janin dalam kandungan, dan itu terdapat dalam hadis Nabi. Kemudian upasatoki ini juga penting. Maka dah kuite geretak-geretak na boting arwanewe dena duang ya nak darah pura na bote. Makanya upasang ini di dalam Islam diajarkan na rekomelo ijo kalakaita tantara ilok yolo na pintue ajama ki tabawi di mana. Kemudian baca doa yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ia naruh baca papak karawah. Dan itu kadang orang tidak pakai. Maka itu di dalam Al-Quran. Ya kuyaro na baca makun reye. Insya Allah dia nak kita lakainya. Tapi ya kumelo ilau tugas lakaita mabela. Mungkin tinggal sampai 1 bulan aja lalu tabacangi. Nah sama ya kumak baraka ya pak dongengnya. Dia nulle monro kampung natai naliwa talungasot. Makanya di dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah doanya Nabi Adam ketika ketemu dengan Hawa pertama di dunia. Itu dalam Quran surat Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Ya kuya tu nabaca makun reye. Napanaita buku rupanna aronena. Napana singkeru napasana. Nakininga ngipate harufna aronele. Maka ya kok kedosale lakaina. Pasti dia tahu. Ia na tunasa tahu ini kabate. Tapi itu lebih bagus kalau itu yang dipakai sebelum suami jalan. Apa ini bu? Depa dalam Quran surat Taha akhir ayat 39 tengahnya sampai terakhir wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Ya rota baca pemilik jok kalakita. Insyaallah barakatnya itu maka wanita itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh suaminya. Itulah doa yang diajarkan para ulama. Kemudian upasatoki kembali lagi ke perempuan. Madarri masussa aranewe atau lakaye ada susai kalau pas salam nomor siti sila na itaga ni bailena kong kamelo na laus. Pak Mage, may talada mapamudu. Apa jiba na makunraye bermacam-macam. Macamnya nak macara mapapu sampai irian sampai ke. May karupan na to jiba. Di Malaysia itu jiba segitiga pasang kemudian kasih paniti selesai. Kalau di Indonesia
Maka berupa, angkat tuh ya sejilbab bunuh diri. Tandung meter igul di jolok makro, baru diputar-putar. Pakai dicenin apa meter ya se. Kemudian 3 lapis di depan, angkat si kiru-kiru yolo. Angkat tuh tatong imondri. Napa ya deh? Bunga-bunga, dia bisa gilingnya. Ada tuh lah Bu Haji, mengotok kan? Kita naik kaki kata lah, makin bisa gilingnya. Nasabak ada nama tosis saya lena, maka itulah jilbab bunuh diri. Itu negara kita pakai, alhamdulillah. Tapi yang paling banyak, kegah, iya rumah palit te adingnya. Wah, Pak Bu, ya kong kabaineta mencukur alis, napalit te dayase kedur, magai itu kedurhakaan. Tapi kalau dalam cilak mempertebal tidak masalah. Tapi kalau belok seperti tikungan masuk ke sini itu yang bahaya. Itu kan kamu tahu. Alhamdulillah. Makanya di upasami, makanya kilalu ini kata kami kita makamara. Magai, mereka makun raya ni kumelo botingin na makabalo. Namo bulu mata isang buto, bulu mata ni karupan, ang kali badai, ang kali tornado. Ang kalalu cila na makun raya makokapaan na ngayon na sira ulun na, bisa kada cila agasan na. Kemudian ang katuan ni na ipalite layase. Makanya upasami, tapi kung monroy bola na di kamo nilin. Morodas tang natatalong pulang ini nang kanasasay na pake. Tama kamarai din ako na mabada. Tama kamarai mga rumpu. Apa malam niya putus-putus. Dia pernah biasa dan lodi lah kayaknya. Itu kagak pe. Alhamdulillah. Magai, kenapa wanita selalu ingin tampil sempurna Pak Bu? Karena sebenarnya ada kaidahnya. Ia tuh makun raya denang kana sarasi baca mingi. Bahasa Arabnya wanita itu adalah mar'ah. Bahasa Arabnya cermin adalah mir'ah dari kata mar'ah. Jadi wanita dengan cermin pada-pada. Nih, makanya pasal ibu dia itu nasi lapas sama kun raya camingi makbalo yung kacami kuliyolo kato cami mabicho kacakona runtu ilamari dini si makwan masu ibole-bole ranti cami bolo cele si makwan siduk pa itagoy makatana nasa dito kakiru akatalo nila camingi meno logo tingi 1 bulan sebelum pasadiannya mani baju-baju tapi sisa na meno doka na padaki makon nasa deje nasa rasi nita na palina sinapanala liyan desa kadaki kami napaki wajujun na makun raya makalada ega buti sapisa na masaraga buti nga nure na masaraga si jamana minapaki iya ranewe biasa na 5 tahun din na tolay maka Pak maka makun raya ni negala ada pakaian tapi Nabi katakan siapa yang memiliki pakaian tidak dipakai selama 40 hari maka itu merintih di hadapan Allah kelak minta pertanggungjawaban makanya Bu aja lalu negala ada pakaian teli man rasa ilah kaita itu kagak di kemudian upasan nih pengantin wanita lagi makun raya jolok oleh tawani mau diperone. Kemudian wanita lagi upasami jaga suara kepada suami magai angka jama-jaman angka pasabaran makun raya bainewe capu apalana kega ketika lebih besar suaranya dibanding dengan suara suaminya nareko angka makun raya matandai sadana naya sadana lakaina maka kata Nabi seluruh pahalanya mulai sejak dia bangun itu dihapuskan diputihkan semua. Makanya dia nawat di malaja sakda kibo kolate tak kecuali lakai mata taru dia nama digaga. Kalau suami tuli-tuli tidak apa-apa, tapi kalau tidak tuli jangan sekali-kali. Kemudian upasan ini juga penting. Makadai kagak kalau lo itu kagak. Mereka, ya kong kagak lo memak baine, angka apa makun rey di nawat di kubaini. Aja lalu tak kubaini apa makun rey. Nomor siti, aja mau kubaini makun rey malupui bitina. Itu kagak. Dia kaya sama makun rey malupui bitina makun rey Pak Joka. Nampai tatip itu talu ni bola nung rilele macurita macam ni macurita bunga angkai lakai na melo mino way pala di kakak makibuaran ni makanya upasan ini pengantin wanita ya matu ko puraki masuk paja subuh ya komiki masuk ko kamarae takabi abang tingkat ki air panas ya kematanya aja ajak tas sudi magai kemungkinan ada serangan pajar ternyata tilongnya buti baru ini. Kemudian yang kedua aja mengkubai nih makun rey malampe bulu matana kekayasan tanya rumah sambuk bulu mata buah makun rey kita oh gyo gina dite gitu na Cina mega ko makun rey makor 3 juta gaji na lakay na mga risa ta 5 juta pamili perhiasan na 10 juta napa pangalibada na 500 ako napa pangalipulusan na 7 juta bay ni makoy na pakuno lakay yan ang kabay ni makoy sa parang isalo maraja ni lira loto dan apa tuliasit tajam dito kagak ko makanya pengayala ada makun rey itu. Tapi matanda itu dia itu kan makun rey matanda Cina ke? Itu kagak Pak. Alhamdulillah. Maka memang guru tadi itu kan mengaku komutan ini. Ya pemiki makun rey pakai Cina-Cinanya lakai na tita.
Yan ang kalakay masih mau bang, pakai cina-cina ka ba yun? Aja ka magalo. Makay, masih ko ulok putih na. Nasabak binalak din na cina ba yun? Aja mo ka magalo. Kemudian, yang ketiga, ayaw mo buhay na yung makunday magipataloy anina. Kaya kayasan, kung lima solo pa apa, miti mo na kung medyo kalakay na. Ako na nagkakaw kayo. Kamakunday makoro. Makanya di makunday kung medyo kalakay ta, antar ke depan pintu, jabat tangan, cium tangannya, baca doanya, kemudian lihat mukanya. Nak peta sapu-sapu paling-paling na. Salamat kideng, utaja ni rewa. Insya Allah matanang lakay ta. Angkay pulih lakay asija tini dupaiwi napaki mak jamak tabawi limanna tapurang kada alhamdulillah aga waki buara ni deng kopi atau teh atau air putih ya ko make dewe putih bawan na we putih na aja lalu nami ka pakutan ato hubungan kay lakay talat pa mi gatutu makure na jauh-jauh wartawan di panatuda na sakay pulih mau na pagka dili ko talipo pili maka asibis kay malas mabiaka di bukan mabibit ika ko pakutan na di panatuda lakay na. Makanya aja lalu di namanya pakutan nata kode pa natuda lakita. Aja ni pupaka susah aronewe na rekode pa na makanja pa pinadina karena di situlah kadang masalah muncul. Kemudian ini yang paling penting dalam membina bahtera rumah tangga. Saya wasiatkan 4 hal dan ini juga wasiat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pengantin lama namu buti lawi ujar metode tanya buti paru bawah. Yang pertama Pak, sunnah Nabi dalam rumah tangga yang mengeratkan ikatan rumah tangga adalah sesekali mandi bersama dengan istri dalam satu kamar mandi. Mereka tanya ibu, semua video si bapak na aku kamar mandi si Pak Dua. Dek, ya mi waktu na buti paru kapan? Ya aku matawa ni paja ni apa itu ku buti paru maka kanja. Makanya bulan madu itu dia nak ada tahu madu. Maka dami bulan madu si ulam nih. Makanya selebihnya itu mamulan itu mubak si Pak Selina. Yaitu kubunga si semua perone maka besar. Dia pajik na capu puro sayang kasih tama. Hindi pernah maliwasan ayam goreng apa sayang wah. Nasi goreng sa medong atau apa wah. Inampak nangka bolo-bolo kami na mobos yang dato. Cakarudun lo to. Tapi ako kurang itu rone dia sama apa ini. Madari itu marakat tidak pegawai bank Masudina. Makanya karena muncul si Pak Asli. Ya biasa dia na pananakan mamula di muka si Pak Asli na. Tapi upasan ni Pabua maka daka onak ya riwati pananakan angka tutu kajak niwati ya komik mi taiwati kajak na ya kong kabola seta-seta suri men riwati mati setan na apa mi taulat da setan yukiwati angka makun rei pananaka ya san metiwati sana unro pananakan na talula bal bola na din natindro macay ilakay na nabungin no bujug ni bayin sanagan na siwan ni mananang yagat tani mende tanya bayin na mende natanay nga sa ligay ko na bainay ko malawos sa diniwan ni mana katanya bainay ko mendre nasa ngiya pangonron na bungi cawuka na taro bainay mo malinga pawang asiwan ni masipawa ya jina mo setan na bungi cawto ko makun re manana yan ang kabora seta-seta nga penre kaniwati lari mati setan insyaallah aja mo tatangsing uliwati ha tapi kembali ke watak asli makanya memilih nama itu perlu juga memang nasabah ada ulama mengatakan bahwa wati itu adalah satu potongan dari nama jin yang pembangkang. Tapi ada kelebihannya karena dia bisa melebihi wataknya laki-laki. Artinya karena kemampuannya memiliki real sehingga dia punya kelebihan. Ya jika tahu itu kanjaknya. Kemudian wasiat saya yang kedua, nareko masusah-susah lakai tak bu, ya kong kay pole tapaliu ko pata tasapu-sapu uloknya. Dalam ilmu psikologi ditemukan maka dia itu tarapin na aronele nareko malalai matakoi terutama para pejabat upasangi ya korewa kipole kantore pulang dari tugas kasuri baineta tudang napat ang kamulipo panah dan sentuhkan leher hemigdala dan hipokampus otak pada paha wanita. Ternyata dalam ilmu psikologi tempat yang paling sejuk di wanita adalah pahanya dan ternyata baring di paha istri 10 menit itu bisa mengalahkan terapi psikologi selama 1,5 jam. Makanya tidak usah pergi ke tukang pijit. Ayo na talo mapijit-pijit kasurbawan itu dak baineta napataliuri po panah. Makanya Nabi paling sering tidur di paha istrinya dan tidur yang paling berkualitas adalah di paha istri walaupun hanya 10 menit itu bisa mengalahkan tidur selama 3 jam. Itu sudah diteliti para ahli. Makanya ternyata kelebihannya paha wanita bisa mensterilkan saraf yang tegang bagi laki-laki karena ada namanya gelombang elektromagnetik yang terletak di paha itu lebih besar dibanding dengan di tempat tubuh yang lain. Makanya Nabi sering baring di paha Khadijah. Kemudian yang kedua, si balikanna. Ya komakun raya kita masih sah.
stres si baineta atau dalam keadaan kurang fit, maka tapasandre iyo ko arota, baringkan di dada, karena itu yang bisa mensterilkan perasaan wanita. Ternyata dalam ilmu kedokteran sudah dibahas para ahli kedokteran, maka dia ko angka makunrai nelo melahirkan dan merasakan sakit yang sangat amat berat, maka suruh suaminya membaringkan atau menyandarkan istrinya di dadanya, rasa sakitnya akan terangkat 40-50%. Itu kelebihannya dan Nabi sudah ajarkan itu. Makanya sesekali Pak Bu na rekomendasi saya kita kapaduliu ko popata kasapu-sapi ulo na masih jatuh matingro. Baineta ko masesay tapasandre-sandre ko arota apa kasapu-sapi paling-palina masih jatuh tu matingro. Insya Allah itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian sesekali makan bersama. Saya ingin ajarkan kepada ibu-ibu dan ini langka Pak Bu. Di Mesir itu orang pakai dan orang kadang tidak tahu. Ya kongka acara takiwa ko bulata atau ngeko koki onronan rewe, saya pesankan ajak lalu tasaji di tenganan nan rewe onronan rewe, sisakan bagian tengah. Jadi aro ini makun rewe, aja te dari lakai taman re, aja to te dari masoa, manre di lakai tanah paki manre, aja tamas soko di nama sola kita. Nule mo pernah Bu, nule pernah, apa ya makun rewe magalak manre, manasi na coba inanre, manasi nanre na saji di nan tamadaki ko saji na nanre. Ang kamadaki oporingin na pulungin nanre na ako natariwaya. Manre na natimpo na natimpo to'y manre. Mas so anak na ng kanasesa nanre topa. Manre laki na manre si. Pagi laki na manre ng kanasesa nanre topa. Kaya isa pa nilang kasi naruntok manre si. Marepa ni manre tapi dia namiga. Makanya salah satu berkah menyimpan makanan di bagian tengah. Saya sebenarnya sering sampaikan kalau di sidra. Maka dia kumapabot tingi, iya lo saja nanre di tamu umum. Tausahakan italengi mangkok-mangkok, tatongko itangana, dorong turun ke bawah. Kemudian apa tatandre tatambay nanre? Iya matu ko made mana mitamuta, tali ya roko ya wana mangko tapandre nang ibot tingi. Dan itulah berkah yang disampaikan oleh para ulama. Nah sabangkah desa nanabita, selama makanan masih ada di bagian tangannya, itulah jalur turunnya berkah dari langit. Dan itulah yang diambil para ulama. Makanya upasani namo si Andre si bawa keluarga tak ajak tasaji di petangana saja nanre nanti perempuan yang ambil terakhir karena di situ ada berkah yang bisa didapatkan. Kemudian ada doa saya dapatkan dalam kitab Al-Bunyah karangan si Abdul Qadir Al-Jilani. Upasani salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dan juga inilah yang diamalkan guru saya ini orang Kalimantan pasti tahu Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul Martapura. Beliau itu menyampaikan dalam salah satu ceramahnya agak nariko angka makunrai madari keguguran. Salah satu obatnya dan tidak akan pernah lagi keguguran wanita itu adalah mengambil berkabudu. Kekayasa berkabudu ini jarang orang tahu. Jenderal Sudirman saya baca dalam sejarah, Baharudin Rompak saya baca dalam sejarah. Ternyata dia mengambil berkawudu dan inilah rahasianya orang-orang besar yang kadang kita tidak tahu. Apa itu? Nareko pura kimak jenek. Ada air di bagian siku, di ujung siku, tulang siku paling bawah itu tidak mau jatuh. Tapi rasanya geli, kayak gatal-gatal. Kemudian ada di ujung hidung dan itu tidak mau jatuh. Itulah yang diambil. Kemudian bacakan surah Al-Kausar 7 kali dan salawat 7 kali. Kemudian niatkan, kemudian minum. Maka wanita itu tidak akan pernah keguguran. Itu obat dalam Islam. Kemudian manfaatnya yang kedua, nareko sawe rasa kutu kampung dari banyak penyakit yang mewabah, maka lakukan itu, maka tidak akan kena penyakit. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dalam kitab Nanjul Balaga Imam Ali. Makanya berkawudu itu luar biasa. Ya kodenya ya roh, sekarang sudah dekat bulan 3, dekat bulan 3, Januari, Februari, bulan April, bukan bulan 3, bulan April, bulan 4. Ambil air hujan, karena pasti hujan di bulan 4. Tidak pernah tidak hujan di bulan 4, karena Allah menurunkan berkah dari langit. Ambil air hujan langsung dari langit, tadah. Kemudian bacakan surah Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falaq, An-Nas 70 kali, Ayat Kursi 70 kali, dan Al-Kafirun 70 kali. Kemudian minum selama 7 hari. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menggunakan air Al-Quran sebagai obat dan tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Jika dia minum air Al-Quran, kalau bagi yang tidak punya keturunan, kalau dia bermimpi menggendong bayi laki-laki, maka suruh dia mengambil anak laki-laki untuk dia pelihara, baru Allah karuniai anak laki-laki. Jika dia bermimpi menggendong bayi perempuan, maka suruh dia mengambil bayi perempuan untuk dia pelihara, baru Allah akan karuniakan anak. Tapi jika dia melihat menggendong bayi, kemudian hilang, maka dia sudah ditakdirkan tidak punya anak. Dan itulah pesan Rasulullah. Itulah yang dikenal dengan air Al-Quran, adalah air hujan yang dibacakan doa, tapi khusus di bulan 4. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, saya sampaikan wasiat kepada pengantin laki-laki. Narekodeta melo mapangewasi bawa pasangat
Pak Burana magampalak. Iya kumanana iya ronewe amma koki di makunrai. Iya kumanana makunrai amma koki di ronewe. Insya Allah tidak ada pertentangan. Iya itu na terjadi permasalahan. Nari kumanana iya ronewe na pemati tacica makunrai. Makanya salah satu cara untuk melanggengkan rumah tangga adalah diam ketika ada satu yang marah. Dan ingatlah, maka dia itu rumah tangga, degaga rumah tangga, degaga masalah. Ya kung kataw maka dia nang kawapangiwa si bapak na, aja mo tamatap. Kecuali tahu diri si batang taruh. Iya ko tahu siya ladin nga mo pasti ada. Maka dia gurut lah, degaga salo, degaga likoran na, degaga bulu, degaga tumpuan na, degaga rumah tangga, degaga masalah na. Ang kami tahu liwa, tasilo si panirap Pak Sulam, mamuso si babay nena, tapi jadi mati anaknya. Nah ini yang penting, makanya hati-hati. Usahakan dalam membina bahtera rumah tangga. Saya juga wasiatkan, ajak lalu tak lupai itu matota. Tamu sebesar seperti ini, beliau sudah mempersiapkan jauh hari, 2 bulan sebelum, bahkan jauh hari dia sudah menguras tenaga untuk menjemput semua tamu yang hadir dan memaksimalkan semua acara. Agam kayak hadir kilala mana pada terupatong hadir itu karena kedua orang tua kita. Dan upasan ridallahu fi ridal walidain wa suttillahu fi suttil walidain. Keridhaan orang tua ada pada keridhaan kedua orang. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Pamasena po nga lakaala, ang kakupamasena kadua indo ambota. Jika ada masalah, kembali ke orang tua, minta, dan sungkaman itu ada tradisi kita, tapi itu sangat sejalan dengan agama. Makanya upasan mindik aja lalu talupaiwi kedua tomotota, jangan lupa mendoakan, jangan lupa minta kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua. Tadi malam ada acara mapaci. Mapaci itu sebenarnya tujuannya adalah doa orang yang meletakkan paci di tangan pengantin wanita dengan membaca doa Allahumma jalaka tahura, kemudian wanita meminta berkahnya. Makanya orang pilihan yang dipanggil ketika mapaci karena kita minta berkahnya, itu bisa ditransfer dalam hakiki itu dengan doa. Makanya mudah-mudahan semua rangkaian acara tradisi yang ada nilai-nilai spiritual di dalamnya kita bisa mendapatkan berkahnya. Dan saya doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Dan pesan Gurutta Kyai Khalid Hasan, jika engkau ingin melahirkan seorang ulama narikomelo kok jadi atau panderita, pesan na Gurutta Kyai Khalid Hasan saya ambil juga dalam kitab Tabaqatus Syadiliyatul Kubra. Nariko angka makunray matampu pas monrodara makunray tabacangi Fatihah ampa ulama wali kutub setiap malam yung pasangan kumiki jajan atau panderita. Ini langkah dan jarang diajarkan para ulama. Narekomelo ki anak tamatu atau panderita si dawaryawana wali si tandre-tandrena. Maka dia Gurutta Kyai Khalid Hasan bacakan 4 suratul Fatihah kepada 4 wali. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, yang keempat Syekh Ahmad Al-Badawi. Yang keempat tungkakan ni Fatihah, takiringan niya tutau panderita apa narekomelo ki matinro bagi wanita yang hamil. Kelak ketika anaknya lahir, insya Allah dia akan jadi ulama besar. Dan itu terbukti di beberapa ulama besar yang mengamalkan, termasuk anak Gurutta baru umur kelas 4 SD sudah menghafal 2000 hadis Nabi dan juga menghafal Al-Quran 30 juz. Hanya karena beliau pada saat dia mengandung, istrinya mengandung, dia selalu wasiatkan itu setiap malam kau bacakan, dan itulah berkah. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammadin. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammadin. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammadin. Allahumma jabur li ummati Sayyidina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada pasangan yang sementara duduk di pelaminan ya Allah, rahmati ya Allah, tuntun ke jalan yang engkau ridhai ya Allah. Mudahkan seluruh perjalanan dalam rumah tangganya ya Allah. Jauhkanlah ia dari segala fitnah dunia ya Allah. Jauhkanlah dia dari segala musibah dan bala ya Allah. Rahmati ia dan keluarganya ya Allah. Dia berusaha menyempurnakan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jadikan ia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa ya Allah. Jadikan kasih sayang di dalam rumah tangganya sebagaimana engkau menumbuhkan kasih sayang kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan Khadijah ya Allah. Jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang berkah ya Allah. Karunialah ia keturunan yang soleh dan salihah ya Allah, yang mampu menyenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, berkahilah kami keselamatan dan ketawaduan di sisi-Mu ya Allah. Kami tahu kami banyak hilaf, kami tahu kami banyak dosa ya Allah.
namun rahmat-Mu tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus kepada kami, ya Allah. Kami memohon dengan berkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh amal ikhlas kami, ya Allah, jadikanlah rumah tangga mempelai wanita dan pasangannya, ya Allah, menjadi rumah tangga yang Engkau berkahi dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada kedua orang tua, ya Allah, kuatkanlah fisiknya, ya Allah, panjangkanlah umurnya, ya Allah, berkahilah dengan acara pernikahan anaknya, ya Allah, dan jadikanlah ia sebagai orang tua yang Engkau cintai dan Engkau berkahi, ya Allah. Telah Engkau tempatkan ia beserta seluruh keluarganya di dalam surga-Mu yang satu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya rabbal alamin, akhirul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.